Di tengah keramaian kota yang hingar-bingar, di antara jalan-jalan besar dan keindahan taman kota serta deretan rumah-rumah tingkat, sebuah rumah kecil di sudut gang berdiri dan tampak rapuh, menyimpan rahasia tentang manusia di dalam tubuhnya, bahwa dia ingin seperti yang lain, bahwa dia ingin tersenyum, bahwa dia ingin lebih baik. Wajahnya, tubuhnya, seluruh apa yang dimiliki. Rumah kecil ini juga ingin memberikan sinar seperti apa yang telah diberikan orang lain kepadanya, agar di setiap sudut dan di sekitar tubuhnya dapat memberikan jalan penerang bagi semua, berbicara juga bersenda gurau, terutama bagi orang di dalam tubuh yang selalu diselimutinya dengan dinding-dinding yang berlubang. Seseorang tampak sibuk dengan pekerjaannya di sudut depan rumah. Peralatan sederhana yang dipakainya tampak telah sekian lama digunakan. Raut wajahnya menunjukkan banyak cerita yang telah dilaluinya. Cerita tentang perjuangan hidup yang sampai saat ini masih dijalani, tentang semangat, kesederhanaan, juga ketabahan. Namanya Pak Dul Majid. Orang-orang di sekitarnya biasa memanggil Pak Jid. Usianya sudah sangat tua. Bahkan Pak Jid sendiri sudah tidak tahu lagi berapa lama hidup yang telah dijalaninya. Mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai tukang patri, sudah sangat lama pekerjaan ini dilakukan. Berawal ketika usaha kecil yang digeluti mengalami kemunduran serta kehabisan modal. Beberapa pekerjaan lain pun dicoba. Seiring waktu, Pak Jid mulai mempelajari alat-alat patri yang didapat dari seorang kerabat dekat, hingga akhirnya Pak Jid memberanikan diri memulai pekerjaan sebagai tukang patri. Ketika telah menghampiri, Pak Jid hanya duduk terdiam memandang ke depan dengan mata tuanya. Beberapa saat tubuh tua Pak Jid yang seharusnya menikmati istirahat, menikmati hidup, juga terlihat mulai mengeluarkan peluh. Tidak banyak hasil yang didapat Pak Jid sebagai tukang patri. Karena modal sedikit, hasil pun sedikit. Tidak seperti dulu, saat ini sangat jarang orang yang mau memperbaiki peralatan memasaknya saat rusak. Hanya pada masa-masa tertentu saja Pak Jid didatangi para pelanggannya. Itu pun hanya sekedar 1 atau 2 peralatan saja. Hasil yang didapat hanya mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, sedangkan kebutuhan lain hanya ada dalam benak, harapan dan mimpi-mimpi Pak Jid.
Beberapa tetangga juga sering membantu dengan memberikan pinjaman di saat Pak Cit harus memulai usaha saat kehabisan modal. Beberapa kali hasil yang didapat habis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau keperluan lainnya. Terkadang tidak ada hasil yang bisa disimpan untuk hari esok. Ya kerjaannya ya seadanya. Kalau ada garapan ya matri, kalau agak ada ya cari-cari kayu. Dulu matri, sekarang nggak ada langgannya, sudah habis. Ya tahun 59 itu. Kalau berhentinya ya 2008. Saat tak ada perkakas yang diperbaiki, pekerjaan lain pun dilakukan. Membersihkan halaman tetangga atau pekerjaan lainnya, itu pun hanya pada waktu ada tetangga yang memintanya. Penghasilan tak pasti dan pengalaman yang telah dilalui membuat Pak Cit mengerti benar akan hidup yang dijalani. Terkadang sewaktu melakukan pekerjaan, Pak Cit teringat akan masa mudanya ketika masih mempunyai tempat usaha di sebuah pasar. Dengan semangat masa mudanya itulah Pak Cit terus bekerja memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari sini Pak Cit tetap bertahan hidup dan terus berusaha. Siang, Pak. Dia Bapak siapa nih? Ya, Abdul Majid. Oh, Bapak Ya. Abdul Majid. Saya Tia, Pak, dari Ya. Bogigita. Pak, saya mau benerin panci nih sebenarnya. Bapak masih benerin panci-panci gitu, masih ngepatri? Ya, kalau ada ya kalau enten nggih di cot garap, mboten enten nggih nganggur. Oh gitu, jadi Bapak masih matri apa enggak Ya nih? tapi mripate iki wis ora katok. Oh Barang gitu. rusuh. Barang bolong-bolong ora katok. Oh jadi udah enggak matri lagi? Total, sudah mboten kerja, nganggur. Oh, jadi berkebun gini aja? Iya ya, yang makan itu sing cari makan itu. Oh gitu. Ya Pak, kalau gitu Tia boleh lihat alat-alatnya nggak Pak di rumah nih? Alat-alatnya ya sudah habis. Ya kantun gunting, Ya. jongko, pedil, saudara nuru wis kaya ngono. Oh nggak apa-apa deh Pak, Tia pengen lihat aja nih alat-alat patri itu kayak apa sih gitu. Gimana kalau kita sekarang ke rumah aja yuk Pak? Ya udah yuk, sekarang yuk. Lumayan jauh ya Pak. Jalannya juga gitu. Namanya juga kebun ya Pak, jalannya pasti kayak gitu, nggak rata. Terus Bapak biasanya kegiatannya apa lagi Pak selain ke kebun, terus beresin rumahnya orang gitu, apalagi? Oh ya Pak, saya mau tanya nih, apa dari hasil patri itu berapa Pak? Ya nggak tahu ya, ada yang kasih 10.000, ya 5.000, kadang-kadang nggak ada rezekinya ya 2.000. Satu hari?
Wong matri ku patrine larang, sembarane larang nang ngekeki saenake. Emang gitu? Tonggo-tonggo ya opo lek kate nekan. Ya, Kenapa nggak dibajik kula nggih boten aja? saged nekan. Oh gitu. Tonggo-tonggo. Karena sungkan gitu mungkin ya Pak ya. Kalau ana apa-apa mesti tonggo niki sing teko dhisik. Iya iya. Sampeyan yo ambek aku yang ngene iki jeladap-jeladap. Nggak apa-apa. Ya Pak, jadi ini alat-alatnya nih Pak. Alat-alat buat matri tuh ini. Iya. Apa aja Pak? Ini jongkok. Heeh. Ini tang, ini petil dodokan. Dodokan. Akan ngaten iki. Buat apa? Anu petil dodokan kangge mblendukaken silite dandang supaya toyone wantune saged kathah mboten gampang kasatan. Oh, iya. Jadi buat iniin apa balikin Ini kalau dipotong kasih seng baru. terus baru ini yang kasih biar gitu. nyemplung. Oh, terus kalau jangkanya ini buat apa Pak? Nah, jangka ini potongan ini. Ini loh. Terus digunting. Iya. Jadi digunting terus dipasin sama ini gini Iya, gitu Pak. Ini didodokan. Ini dodokannya. Oh ini jadi ini dihilangin dulu. Ya? Iya, ini niki dipotong. Dipotong. Dipotong mangke niki dipotong ngeten pres. Loh. Oh gitu. Cilik niki kegeden ya. Niki Ya. potongane 2 nyari. 2 nyari. Ini namanya. Sampai keliru namanya. Ah ini endro iki Oh pir. gini. Pir prauto. Iki Iya. kula ndandakaken teng ngene pandi. Kalau Ini buat apanya? loh, ini ya buat ini lah. Nah, sini loh. Supaya apa Pak digituin? Loh. Biar catokane biar pas. Gitu. Nah, Terus tuh, nanti dikip lengketinnya pakai apa Pak? lengketnya kalau mau nium Gula. gula kelapa, semen, Hah? minyak, minyak kletik, minyak kelapa itu diulet dan Ribet. ini pakai ini ditelet ah. Nah, Bisa nempel Pak? iya jatuh. Gitu. Bertahun-tahun tidak obah. Oh jadi kayak gitu Pak ya? Cara apa matri itu kayak gitu ya? Iya. Pemirsa ternyata ribet banget ya cara buat matri satu panci aja tuh bisa butuh waktu kayaknya lama banget. Gitu ya Pak ya? Pak, saya mau tanya nih ibunya di mana Pak? Istri saya. Ya, Ya ada itu. di Di mana? dapur. Oh di dapur lagi Iya. masak. Iya. Boleh nggak? Masak. Boleh nggak kalau Tia ketemu sama ibu? Boleh. Ya udah kalau gitu anterin Iya. ke dapur Pak. Yuk. Monggo. Ya. Mana dapurnya? Oh itu ya ibunya. Ibu. Gak apa-apa Bu. Lagi ngapain Bu? Masak Oh lagi mau masak apa nih Bu? nanti Oh lagi mau masak apa Bu? ini Apa itu? Manisa. Oh mau masak manisa. Gitu. Ibu kalau masak di kompor kayu? Pakai kayu bakar gitu ya. Oh. Beli di pasar apa ambil di kebun Bu? Di pasar. Oh gitu. Ibu setiap hari kayak gini Bu? Iya. Di rumah aja atau ada aktivitas lain juga di luar? Kalau ada ngokon ya begini. Nyuruh apa Bu? Bomba, Oh, triko. oh Ibu juga nyuci baju, setrika gitu ya Bu ya? Oh, dibayar berapa Bu kalau setiap nyuci atau setrika gitu Bu? Bisa anu nih. Sa- Sa welase. Oh, biasanya Ibu dapat berapa? Alah, ya 20
15. Berapa bak Bu cuciannya? Ya enggak tahu, ya banyak. Gitu. Dicuci di rumah apa di rumahnya Di orang? rumahnya orang. Oh, jadi Ibu nyuci di rumah orang gitu. Itu sama setrikanya apa nyucinya sendiri, setrikanya sendiri? Setrika. Selain itu apa Bu kegiatannya? Ya cari terepan, terep, Apa? terep ke sawah. Oh, ke sawah gitu. Iya, asakan. Oh, Masakan. hmm. Sikap ramah kepada tetangga dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar membuat para tetangga senang akan keberadaannya. Seperti halnya dalam melakukan pekerjaan, Pak Jit selalu mengusahakan yang terbaik untuk para pelanggan. Apa yang ada sekarang ini selalu dipertahankan dan dijaga. Sudah pasarnya dibangun, bangun sudah habis, saya sudah bisa nebus. Nggak cukup, kalau ada di pasar ya cukup, di rumah ya nggak cukup. Kalau ada ya makan, kalau tidak ada ya makan. Penghasilannya mboten wonten, jadi nggih santen nggih mong yang istri kula niku. Nggih ten sabin, golek asakan le derep mboten gadah sawah. Buru-buru ngewangi dulur-dulur sing kenalan di sawah, ngewangi mangke diparingi pari ngoten. Demi kebutuhan hidup, Pak Jit mencoba bertahan dengan tenaga tuanya. Tidak ada hari libur untuk menghentikan pekerjaannya. Tidak juga ada keluhan keluar dari mulutnya. Semua dilakukan dengan sabar. Pak Jit tidak memperdulikan lelah yang terus menggodanya. Penghasilan yang tidak banyak, juga kehidupan sederhana yang dijalani Pak Jit tidak membuatnya merasa kekurangan. Apalagi di usia tuanya ini, dengan bekerja seadanya merupakan kesenangan tersendiri bagi Pak Jit. Hari-hari pun dijalaninya dengan gembira. Bagi Pak Jit, hari ini, hari esok, lusa dan selanjutnya tidak berbeda jauh dengan hari-hari sebelumnya. Semua dinikmati dengan rasa syukur. Langganan sudah ada, sudah banyak. Kompor itu semua nganggur. Jadi nggih kula niki ya napa malih. Hanya ya wis takdir ngene ta. Saniki nggih mboten cukup. Nggih napa tiyang istri nggih putu-putu sing nyupir niki sing kae mangan. Nggih karep kula niki nggih kepengin malih nyambut gawe. Jenenge wong sing arep pedes-pedes asin. Dene ora ana sing ndandakaken. Nggih napa ya napa nggih mendel ngeten iki enten sing ngengken resik-resik got latar. Ngoten niku nggih kula tandangi mawon. Larane mboten enten apa sing di odhek-odhek sawah Tegal ya gak duwe. Dadi sak entene
Dadi kula niki nggih mboten jare ngersula kenane pangeran nggih mboten. Nggih pokok ikhtiar. Ikhtiar kan golek sing halal. Ya Bapak, Pak Jit makasih banyak nih tadi udah diajakin di kebun ngambilin kayu, terus juga diliatin cara patri yang ribet banget Pak. Makasih banyak udah diajarin juga jadi sedikit ngerti tentang patri. Terus juga Ibu makasih banyak tadi udah diajakin buat ambil masak, udah mau ngajarin saya dan juga pemirsa Dharma TV arti hidup yang sebenarnya itu kayak apa sih gitu, mensyukuri kehidupan tuh kayak apa harusnya. Walaupun keadaan kita seperti ini harus tetap semangat, tetap gigih dalam menjalankan pekerjaan kita apapun itu gitu ya. Makasih ya Pak, Bu. Dan ini ada sedikit iya Ibu, ini ada sedikit bingkisan dari pemirsa Dharma TV, juga dari Bodi Cita. Semoga bermanfaat buat Pak Jit sama Ibu ya. Dan ini juga ada sedikit tambahannya Ibu, mohon diterima. Iya, semoga juga bermanfaat buat Ibu sama Bapak ya. Makasih ya Bu ya. Makasih banyak. Iya Bu. Ya, bagi pemirsa yang ingin membantu atau mengirimkan bingkisan seperti ini bisa langsung menghubungi alamat di bawah ini. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. Ya udah, Bapak makasih ya buat hari ini udah mau rumah saya dan tim Bodi Cita nih buat ngikutin aktivitas Bapak. Makasih ya Bu ya. Sabar ya Bu ya. Iya. Ya udah. Iya, permisi. Assalamualaikum. May it be an evening star shines down upon you. May it be Ini adalah sebuah kisah dari para pekerja keras yang setiap hari berjuang meraup sedikit keuntungan untuk dibasuhkan ke perut yang berteriak agar mereka tenang sesaat. Setidak-tidaknya untuk hari ini, kisah sederhana dan ada di sekitar kita. Sebuah kisah dari tukang patri, kisah